Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Fatah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita sama-sama bisa menghadiri di majlis ilmu yang merupakan raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga, yang mudah-mudahan kehadiran kita di majlis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita juga untuk menuju jalan ke surga. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jadi muallif, penulis kitab ini, pengarang kitab ini, yang kitabnya sebetulnya Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian kitab ini disyarahkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Dari syarah ini maka beliau menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah ada andad. Andad itu artinya tandingan. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam kitab Tauhid senantiasa kita diingatkan tentang bagaimana kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan menyekutukan Allah. Dan itu diulang-ulang. Jangankan kita, para sahabat saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengulang-ulang tentang masalah tauhid. Makanya kita jangan bosan-bosan untuk berbicara tentang tauhid. Jadi jangan sampai ada orang yang mengatakan yang disampaikan untuk aja tuh gitu. Tentang apa? Tauhid aja gitu. Memang tauhid itu penting. Jangankan kita, Rasulullah SAW saja senantiasa mengingatkan kepada para sahabatnya, dan sahabatnya itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan sahabat-sahabat yang lain. Dan kita tahu bagaimana imannya para sahabat, apalagi imannya Abu Bakar As-Siddiq. Yang kata Rasulullah SAW, kalau imannya Abu Bakar As-Siddiq ini ditimbang dengan imannya kebanyakan orang, niscaya imannya Abu Bakar As-Siddiq ini apa? Lebih berat. Tapi tetap Rasulullah SAW menyampaikan, kata Rasulullah apa?
akhwafu ma akhafu. Yang paling aku takuti dari hal-hal yang aku takuti adalah asyirkul asghar. Syirik kecil. Apa itu? Ketika ditanya, "Kila, apa itu ya Rasulullah asyirkul asghar?" Asyirkul asghar itu adalah ar-riya. Dan itu Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat. Yang kita tahu bagaimana imannya para sahabat yang luar biasa. Apalagi kita gitu. Maka perlu kita diingatkan kembali. Kata para ulama, wa ma takarrara ahla, dan setiap apa yang diulang-ulang itu mudah-mudahan menjadi manis bagi kita, kehidupan kita. Manis untuk kita bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa aman. Pokoknya ini enggak belajar tauhid juga udah insya Allah udah aman deh imanannya. Udah kuat belum tentu. Makanya diingatkan terus tentang tauhid. Karena ini adalah bab yang paling penting dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ini pondasi. Jadi belajar tentang ilmu tauhid, kitabut tauhid, itu merupakan pondasi. Ibarat rumah, kalau nggak ada pondasinya kira-kira gimana? Rubuh. Orang beragama juga begitu, berislam ketika tidak ada pondasinya, rubuh. Jamaah sekalian, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah ada andad. Andad itu artinya tandingan, ada bandingannya, ada lawannya. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Qala Syekh rahimahullah, penulis kitab ini mengatakan, ma jaa fi tafsir hadhil ayah min aqwalis sahabah. Ayat ini akan dijelaskan pada tafsir yang dijelaskan oleh pendapat para sahabat. Kenapa? Karena tafsir adalah penjelasan tentang kalamullah. Dan tidaklah orang memahami kalamullah Al-Quran kecuali Allah menjelaskannya di dalam Al-Quran. Atau Rasulullah SAW menjelaskannya dalam hadis beliau. Atau para sahabat menjelaskannya tentang tafsir tersebut, atau min kalamit tabi'in, atau para tabi'in, ulama tabi'in juga menjelaskan. Kenapa? Sahabat adalah murid-murid Rasulullah SAW. Langsung para sahabat itu mengalami tentang turunnya Al-Quran. Ketika mereka gak paham, mereka bisa langsung bertanya kepada Rasulullah SAW. Sedangkan tabi'in, ulama tabi'in, mereka adalah murid-murid para sahabat. Murid-murid para sahabat yang langsung dijelaskan oleh para sahabat yang mengalami turunnya Al-Quran. Sehingga Ibnu Mas'ud mengatakan, saya tahu Al-Quran itu turun kepada siapa dan di mana. Karena mereka adalah orang-orang yang mengalami turunnya Al-Quran. Hadhihi masadirut tafsir. Kata para ulama, inilah sumber tafsir pertama dari Al-Quran itu sendiri. Yang dikenal dengan apa? Oleh para ulama dikenal dengan tafsirul Quran bil Quran. Jadi sumber tafsir Quran itu apa? Pertama, tafsirul Quran bil Quran. Kenapa? Li'annal Quran yufassiru ba'duhu ba'dhan. Karena Quran itu menafsirkan sebagian dengan sebagiannya. Jadi antara Quran ayat dengan ayat kadang-kadang menjelaskan. Kita lihat saja di dalam surat Al-Baqarah umpamanya. Ketika kita mengatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, itulah Alkitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa? Langsung Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah, dan mereka mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, mereka mau nafkahkan. Dan selanjutnya sampai 5 ayat. Ini menjelaskan Al-Quran, tafsirul Quran bil Quran. Dan kata para ulama, inilah tafsir yang paling tinggi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala langsung yang menjelaskannya. Sehingga kata para ulama, kalau ingin memahami Al-Quran secara utuh, jangan kita memahaminya secara sepotong-sepotong. Potongan-potongan Al-Quran. Kadang-kadang ada orang yang
memahami Al-Quran cuma potongan-potongannya aja. Padahal ketika orang memahami Al-Quran, hendaknya dia memahami ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Bisa jadi ayat setelahnya itu menjelaskan ayat yang sebelumnya. Yang kedua adalah tafsirul Quran bi kalamir Rasul. Tafsir Al-Quran dijelaskan dengan ucapan Rasul. Hadis Rasulullah SAW. Kenapa? Li'annahu huwal mubayyin. Karena Rasulullah SAW hadisnya adalah al-mubayyin, yang menjelaskan Al-Quran. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nas." Dan kami telah turunkan kepadamu, hai Muhammad, az-dzikr. Salah satu nama Al-Quran disebut apa? Az-dzikr. Untuk apa? Litubayyina lin-nas. Untuk kamu menjelaskan az-dzikr tersebut kepada manusia. Ma nuzzila ilaihim min rabbihim. Apa yang diturunkan kepada mereka dari Rabb mereka. Jadi hadis itu berfungsi untuk menjelaskan al-mubayyin lil Quran. Jadi jangan sampai orang memahami Al-Quran itu hanya sepotong-sepotong. Karena kalau sepotong-sepotong, maka dia tidak akan utuh di dalam memahami Al-Quran. Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang sholat. Kalau gitu orang sholat celaka. Padahal ada ayat setelahnya, jangan dipotong. Wailul musallin alladzina hum fi sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Atau ayat-ayat lain. Jangan sepotong-sepotong. Jadi yang pertama, tafsirul Quran bil Quran. Al-Quran dijelaskan dengan Quran itu sendiri. Allah SWT menjelaskan dalam apa? Al-Quran itu sendiri. Kemudian tafsirul Quran bi kalamir Rasul. Kemudian Al-Quran itu dijelaskan dengan kalamir Rasul, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu huwal mubayyin, karena Rasulullah adalah yang menjelaskan Al-Quran. Dan yang ketiga adalah tafsirul Quran bi tafsiris sahabah. Tafsir Al-Quran dijelaskan dengan penjelasan para sahabat. Kenapa? Li'annahum talamidur Rasul. Karena mereka adalah murid-muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga orang yang memahami Al-Quran secara nyata. Dan mereka juga orang yang mengalami turunnya Al-Quran, dan mereka juga mengalami kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika mereka tidak memahami, langsung bisa bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat. Sehingga kita tidak boleh mencaci maki para sahabat. Tidak boleh kita mencaci maki para sahabat. La tasubbu ashabi. Jangan kalian berani mencaci maki para sahabatku, kata Rasulullah. Kenapa? Li'annahum udul. Karena para sahabat itu adil mereka. Mereka betul-betul adalah orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu para sahabat. Al-Quran kalau tidak ada para sahabat tidak sampai kepada kita. Hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau tidak ada sahabat tidak sampai hadis Rasul kepada kita. Dan ini jasa para sahabat. Makanya kalau kita berinfak sebanyak gunung Uhud, nggak ada apa-apanya dengan bagaimana infaknya para sahabat. Karena begitu luar biasanya para sahabat. Maka kita tidak boleh mencaci maki para sahabat. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diakui. Mereka adalah apa? Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar ila akhir ayat. Dan orang-orang yang lebih terdahulu dari masuk Islam, baik mereka dari kalangan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang walladzina tabauhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan perbuatan ihsan. Maka kata Allah SWT, wa a'adda lahum jannat. Allah telah sediakan untuk mereka surga-surga. Udah disediakan untuk mereka apa? Surga. Makanya ada sahabat yang dijamin masuk surga yang 10. Ada lagi mereka yang dijamin masuk surga yang selain 10. Jadi bukan hanya 10 saja, ada beberapa sahabat yang dijamin masuk surga. Jamaah sekalian, bahkan mereka ada yang
Yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzabin. Mereka ada yang masuk dalam surga tanpa hisab, tanpa apa? Azab. Jamaah sekalian, kemudian tafsirul Quran bi aqwalit tabi'in. Al-Quran dijelaskan dengan penyampaian pendapat para tabi'in. Kenapa? Karena ulama-ulama tabi'in mereka mengambil dari pendapat para sahabat. Karena mereka adalah orang yang paling tahu tentang makna Al-Quranul Karim. Karena mereka mengambil Al-Quran penafsirannya dari para sahabat. Dan kita tahu bagaimana Mujahid itu merupakan muridnya Ibnu Abbas, yang beliau langsung mengambil tafsir dari Ibnu Abbas. Namanya apa? Mujahid. Mujahid itu seorang tabi'in. Jamaah sekalian, dari sini maka hendaknya seseorang yang ingin memahami Al-Quran tidak bisa mereka mengambil dari tafsir bir-ra'yi. Ada yang namanya apa? Tafsir bir-ra'yi. Maka di sini disebutkan la yufassirul Qur'ana bir-ra'yi. Janganlah seseorang mengambil apa? Menafsirkan Al-Quran dengan ra'yun. Ra'yun itu apa? Rasio, akal. Yang penting kan saya tahu bahasanya, akal. Diutak-atik kan sekarang banyak gitu ya. Banyak orang yang berani untuk menafsirkan Al-Quran dengan akalnya. Apalagi kalau dia nggak bisa bahasa Arab. Ada orang nggak bisa bahasa Arab tapi disebut mufassir gitu. Jadi nggak mungkin dia bisa apa? Menjadi seorang ulama mufassir kalau dia nggak bisa apa? Bahasa Arab. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Ada tulisan tafsir Al-Quran, tapi yang nulis tidak bisa bahasa Arab. Yang nulis apa? Tidak bisa apa? Bahasa Arab. Jadi jangan sampai orang apa? Menafsirkan Al-Quran dengan bir-ra'yi, diutak-atik. Kalimat per kalimat, kata per kata. Untuk memahami apa? Untuk memahami yang penting apa? Sesuai dengan rasio mereka, dengan ra'yu mereka. Sehingga ujung-ujungnya kalau ada Al-Quran, kata mereka, yang tidak sesuai dengan akal kita, ayat ini boleh kita tinggalkan, bayangkan. Berarti mereka apa? Mengotak-atik Al-Quran. Jadi sebetulnya apa? Kalau ada ayat yang tidak kita bisa pahami, jangan kita salahkan Al-Quran, yang kita salahkan akal kita tidak sampai. Karena bisa jadi akal kita tidak mampu untuk memahami ini, atau mungkin tidak ada ilmu untuk memahami ayat tersebut. Ini kan banyak orang yang memahami Al-Quran dengan teori hermeneutik yang dipakai oleh orang-orang apa? Kristen. Padahal Al-Quran hendaknya kita mengambil dari yang namanya tafsir bil ma'sur. Apa tafsir bil ma'sur? Tafsir yang tadi saya sebutkan. Quran dijelaskan dengan Quran itu sendiri. Quran dijelaskan dengan aqwalul Rasul, pendapat Rasul. Al-Quran dijelaskan dengan aqwalut sahabah. Al-Quran dijelaskan dengan aqwalut tabi'in. Itu namanya tafsir bil ma'sur atau bil mankul. Yang tidak boleh tafsir bil ra'yi atau bil akli atau bil ma'kul disebutkan. Tafsir bil ra'yi atau tafsir bil ma'kul pakai ain. Jamaah sekalian, au bi kalamil mutaakhirin, disebutkan di sini oleh muallif, atau dengan ucapan orang-orang yang mutaakhirin, yang masa kini, yang mereka tidak mengambil tafsir dari Rasulullah SAW, tapi mereka mengambil tafsir dari akal mereka sendiri. Dengan dia meramu pendapat-pendapat dia, kemudian disimpulkan dengan pendapat dia, tanpa dia berpedoman kepada tafsir-tafsir ulama-ulama salafus saleh. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, man fassaral Qur'ana bi ra'yihi fa asaba fa akhtaha falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an bi ra'yihi dengan akalnya saja. Kenapa? Karena akal itu bukan untuk menafsirkan, tapi akal itu untuk alat. Kita diperintahkan untuk apa? Menjaga akal kita. Kenapa? Akal kita kalau tidak apa? Tidak apa? Makanya kita kan nggak boleh minum khamar. Kalau mabuk nggak mampu kita apa? Untuk apa? Memahaminya. Makanya apa? Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran hanya berdasarkan akalnya saja, dengan rasionya saja, fa'asoba, kebetulan benar,
Fa akhta'a, sungguh dia salah. Kebetulan benar aja apa? Dianggap salah, apalagi salah gitu. Oh, kebetulan benar, salah tetap. Kenapa? Enggak ada rujukannya, enggak ada kuncinya. Apalagi yang salah gitu. Maka kata Rasulullah, fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Maka hendaklah orang tersebut siap-siap tempat duduknya nanti di api neraka. Jamaah sekalian, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan ayat ini sebetulnya panjang. Ini merupakan ujung dari ayat di surat Al-Baqarah. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ayat ini diawali dengan harfun nida. Kalau kita belajar bahasa Arab ini namanya harfun nida, apa? Huruf untuk memanggil, menyeru. Ya ayuhan nas, hai segenap manusia, yang dipanggil manusia. Kata para ulama, ayat ini merupakan awwalu nida'in fil mushafis syarif. Merupakan seruan Allah yang pertama di dalam Al-Quran. Ya ayuhan nas. Jadi seruan Allah di dalam Al-Quran yang pertama dengan kalimat ya ayuhan nas. Tidak ya ayyuhalladzina amanu, tidak ya ayyuhalladzina kafaru, tapi ya ayuhan nas. Semuanya, tidak terkecuali. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Hai segenap manusia, sembahlah Rabb kalian. Setelah Allah Subhanahu wa taala berbicara dalam ayat sebelumnya, jadi kalau kita baca di surat Al-Baqarah, maka Allah Subhanahu wa taala membagi manusia ada 3 bagian di surat Al-Baqarah. Di awal-awal surat Al-Baqarah itu apa? Allah SWT membagi manusia dalam apa? 3 bagian. Yang pertama, alladzina amanu bil Qur'ani zahiran wa batinan. Orang-orang yang ciri-ciri orang yang beriman dengan Al-Qur'an secara zahir dan batin. Wahum al-muttaqun. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa, dan itulah yang disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Sampai ayat ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu ciri-ciri orang-orang mukmin. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang kafir, alladzina kafaru bil qur'ani zahiran wa batinan. Kalau tadi amanu bil qur'ani zahiran wa batinan, mereka beriman kepada Al-Qur'an secara zahir dan batin. Yang kedua, mereka kufur kepada Al-Qur'an secara zahir dan batin. Mereka adalah orang-orang kafir. Yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. 2 ayat. Kemudian yang ketiga, alladzina amanu bil qur'ani zahiran wa kafaru bihi batinan. Mereka yang mengimani Quran secara zahir, kelihatannya orang beriman nih. Tapi wa kafaru bihi batinan, tapi hatinya kufur, batinnya kufur. Wa hum al munafiqun, dan mereka adalah apa? Orang-orang munafik. Jadi 3 disebutkan. Dan orang-orang munafik, kata para ulama, wahum syarrum minal kuffar. Mereka adalah orang-orang yang lebih buruk, lebih jelek dari orang-orang kafir. Kenapa? Karena orang kafir jelas mereka kufur kepada Al-Quran secara zahir dan batin. Tapi orang munafik cuman mulutnya doang beriman, tapi hatinya nggak beriman. Dan itulah yang Rasulullah SAW dan semua para sahabat ketika melihat orang munafik nggak bisa ditandain gitu. Nggak bisa apa? Ditandain. Tapi Rasulullah memberikan ciri-ciri. Jadi tidak bisa ditandain satu persatu gitu. Ini munafik nih, enggak. Tapi Rasulullah SAW memberikan apa? Ciri-cirinya. Pertama, asqalus sholati indal munafikin salatul isya'i wal fajr gitu. Salat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik adalah salat isya dan salat fajar. Disebutkan apa ciri-cirinya? Atau ayatul munafiki salatun, tanda-tanda orang munafik itu 3. Idza hadatsa kadzaba, apabila dia
Berbicara dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia apa? Ingkari janji. Wa idza tumina khana, apabila apa? Dia diberikan amanat dia khianat. Diberikan ciri-ciri. Tapi kalau satu persatu enggak kelihatan gitu. Kenapa? Karena orang-orang munafik apa? Yudhirul Islam wa yukhfuna Islamu. Jadi mereka apa? Memperlihatkan keislamannya tapi menyembunyikan kekufurannya. Wa yukhfuna kufruhum. Mereka apa? Menyembunyikan kufruhum, kekafirannya. Makanya apa? Orang-orang munafik itu kadang-kadang dandanannya, tahu dandanannya? Penampilannya itu semuanya sama gitu. Pakai kain, pakai peci. Makanya Allah SWT mengatakan, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Di antara manusia ada orang yang kalian terkagum-kagum terhadap ucapan mereka. Kalau dia udah ngomong tuh orang kagum. Retorikanya luar biasa, penampilannya juga luar biasa. Mungkin gamisnya lebaran dia kali gitu. Sorbannya juga begitu lebaran dia gitu. Orang melihat, wah ini ulama nih. Penampilannya apa? Luar biasa. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi, dan mereka berani menyaksikan bahwa apa yang diucapkan itu atas nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah SWT, wa huwa aladul khisam. Padahal orang tersebut adalah orang yang paling memusuhi Anda. Maka dari sini kita tidak bisa melihat orang itu dari penampilan. Kalau penampilan itu bisa menipu. Bisa apa? Menipu. Snookhausen itu orang orientalis. Dia hidup di zaman apa? Belanda dulu. Pernah belajar di Mekah. Dan namanya diganti dengan Abdul Ghaffar. Kemudian diusir. Kenapa? Karena dia apa? Belum beriman. Datang ke Indonesia. Orang kalau melihat dia, orang-orang apa? Indonesia, terutama dia apa? Daerah-daerah Jakarta kan diketahui dia. Cium tangan bolak-balik. Penampilannya luar biasa, Snookhausen. Tapi ternyata dia justru apa? Ingin menghancurkan Islam dari dalam. Jadi kita tidak bisa melihat apa? Penampilan. Orang biar dikatai ustadz, kadang-kadang penampilannya penampilan ustadz. Padahal kalau disuruh apa? Menyampaikan apa? Kajian nggak bisa gitu. Yang penting penampilan gitu. Makanya apa? Jangan sampai ada orang tertipu ketika mau sholat. Karena kita apa? Namanya sholat di ada masjid di beberapa tempat ya, yang kadang-kadang nggak ada imamnya. Datang orang yang butuhnya apa? Pakainya luar biasa. Udah pokoknya apa? Udah abis-abisan kayak ustadznya pakaiannya gitu. Mendorong-dorongan, kenapa? Namanya sholat masjid di pinggir jalan kan? Inti kan. Pas dia jadi imam apa? Bacanya rusak dan mati. Kirain ustadz nggak tahu bacanya hancur banget gitu. Makanya di sini kita tidak bisa apa? Melihat penampilan orang. Yang dilihat ilmunya, akhlaknya. Maka Rasulullah Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, idza ra'aita rajulan yamshi alal ma wa yatiru ilal hawa fala tata'ajjab. Apabila kalian melihat seseorang bisa jalan di atas air, bisa terbang ke udara, fala tata'ajjab, jangan Anda kagum. Wah, ini wali nih. Kenapa bisa terbang? Ini wali nih, kutub lagi. Bisa apa? Jalan di air. Jangan kagum. Kenapa? Bisa jadi itu sihir gitu. Fala tata'ajjab, jangan ada apa? Mengagumi, jangan terkagum-kagum. Sampai Anda ketemu apa? Wah, cium tangan apa? Wali nih gitu. Jangan. Hatta yatamassaka bil Qur'ani was sunnah. Sampai orang itu berpegang kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena kalau kita lihat sihir, itu juga bisa orang terbang, bisa apa? Dipotong badannya jadi dua, padahal apa? Sihir kan gitu. Namanya juga sihir kan? Sihir kan ada setan. Bekerja sama dengan apa? Jin. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi orang-orang munafik itu adalah syarrun minal kufar, lebih buruk dari kekufuran. Mereka kafir terhadap Al-Qur'an secara zahir. Tapi secara batin
Dia kafir tapi memperlihatkan keislamannya, itu orang munafik itu. Padahal kata para ulama, mereka adalah orang yang kafir kepada Al-Quran zahiran wa batinan, zahir dan batin gitu. Kenapa? Karena iman itu kan nggak cukup di mulut, tapi juga harus di hati dan diamalkan dengan seluruh anggota. Dan itulah definisi iman menurut Ahlussunnah, takrirun bil lisan wa tasdikun bil qalbi wa amalun bil arkan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Itu yang namanya apa? Iman. Diucapkan dengan lidah. Makanya kalau orang mau masuk Islam nggak cukup dengan apa? Ustaz, ana mau masuk Islam, udah Islam jadi. Enggak, harus bersyahadah diucapin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harus diucapin. Enggak cukup hanya sekedar mau doang. Ustaz, ana mau masuk Islam nih. Udah cukup intinya udah masuk Islam udah jadi itu. Enggak. Harus bersyahadah. Dan juga jangan ditunda. Jangan sampai udah nanti aja. Nanti aneh undang biar inti bisa syahadah di depan orang. Emang kita tahu umur dia? Jangan-jangan dia belum bersyahadah, belum masuk Islam apa? Udah meninggal duluan. Dalam keadaan tidak beriman. Kenapa? Karena berimannya ditunda syahadahnya. Langsung saja. Apalagi pakai apa? Inti nggak boleh syahadah apa? Disunat dulu inti. Jangan juga. Ntar sunat. Yang penting syahadah dulu. Syahadah apa? Syahadah dulu. Syahadatain. Walihada anzalallahu fihim. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Qur'an ketika berbicara tentang orang-orang mukmin 5 ayat. Ketika berbicara tentang orang-orang kafir 2 ayat. Tapi ketika berbicara tentang orang-orang munafik sampai 13 ayat disebutkan. Lebih dari 10 ayat, artinya 13 ayat. Bisa lihat di dalam apa? Tafsir Ibnu Katsir. Jamaah sekalian, ya ayuhan nas, seruan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia semuanya. Baik orang mukmin, orang kafir, baik orang Arab maupun orang yang bukan Arab, yaitu orang ajam. Disebut ajam selain Arab, disebut apa? Ajam. Allah seru semua untuk apa? Wa amarohum bi ibadati, agar apa? Allah memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan dalil kata para ulama bahwa risalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan risalatun amah, risalahnya umum. Allah Subhanahu wa taala utus nabi kita untuk seluruh manusia, tidak terkecuali siapa saja. Ketika mereka berada di masa Rasulullah SAW, wajib bagi mereka untuk mengikuti, nggak ada yang keluar siapa saja. Jadi nggak ada yang bisa keluar dari syariat yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Oh, dia udah tingkatan makrifat itu. Sholatnya apa? Diam aja udah sholat. Nggak ada isanya, nggak ada yang bisa keluar dari syariat semuanya. Jangankan kita Nabi kita saja sudah menjadi imamul anbiya wal mursalin. Tingkatannya juga ulul azmi. Beliau juga mendapatkan Al-Quran. Beliau juga termasuk apa? Afdalul makhluqat. Makhluk yang paling utama. Tapi sholatnya luar biasa. Ibadahnya luar biasa. Orang ada apa? Baru biasa aja dianggap apa? Udah makrifat, udah nggak sholat lagi deh. Kenapa? Udah singkatan makrifat katanya. Nggak ada gitu. Semuanya tidak bisa keluar dari apa? Syariat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah menyebutkan, laukana Musa hayyan, kalaulah Musa itu masih hidup, niscaya Musa itu wajib untuk mengikuti syariatku. Bayangkan, kalau Musa masih hidup, Nabi Musa masih hidup, niscaya dia wajib untuk mengikuti syariatku. Nabi Musa, bayangkan. Padahal Nabi Musa apa? Seorang Rasul, seorang Nabi, diberikan kitab Taurat, diberikan juga suhuf Ibrahim wa Musa. Beliau juga dikenal dengan Kalimullah. Beliau apa? Kalimullah. Beliau juga umat yang terbanyak setelah apa? Umat Nabi Muhammad SAW. Tapi tetap ketika beliau masih hidup, wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Ini menandakan bahwa syariat Nabi kita umum, berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi Musa itu kan pernah bertemu dengan Khidir.
Pernah nggak ketemu Khidir? Dalam Al-Quran dijelaskan di surat apa? Kahfi. Nabi Khidir itu bukan Bani Israel. Maka Nabi Khidir tidak mengikuti apa? Syariat Nabi Musa. Bahkan dia belajar. Dia bukan apa? Bani Israel. Tapi kalau kaum Bani Israel wajib mengikuti apa? Nabi Musa. Kenapa? Karena syariatnya ditujukan kepada kaum Bani Israel. Nabi Hud menyampaikan syariat risalahnya kepada kaum Ad. Nabi Saleh kepada kaum Samud. Nabi Syuaib kepada kaum Madian. Tapi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, semua, apakah manusia, jin, semuanya apa? Wajib untuk mengikuti risalah yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Wa annahu bu'itsa ilan nasi kafah. Sesungguhnya Rasulullah diutus untuk seluruh manusia, tidak terkecuali. Maka Allah SWT mengatakan, Kul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'anil ladzi lahu mulkus samawati wal ard. Katakan hai Muhammad, hai segenap manusia, sesungguhnya saya ini seorang rasul ilaikum jami'an, kepada kalian semuanya. Jadi kepada kalian semuanya apa? Semuanya manusia. Jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Yang Allah memiliki langit dan bumi. Kemudian tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atas hambanya, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, itu disebut di dalam Al-Quran Abdun. Karena Rasulullah adalah hamba yang paling menghambakan diri. Liyakuna lil 'alamin nadhira, agar dia Rasulullah menjadi memperingati orang-orang yang ada di alamin, alam. Makanya yang taklid itu bukan hanya sekedar manusia, tapi juga apa? Jin. Dia yang taklid, apa taklid? Artinya mukalaf, orang ini disebut mukalaf. Taklid itu dua, akil dan baligh. Akil itu berakal, baligh itu sudah dewasa. Nanti ada beberapa ukuran yang disebutkan oleh ulama-ulama fikih. Ada orang berakal tapi masih kecil, belum taklif. Ada orang apa? Udah dewasa, tapi apa? Tidak berakal, nggak jadi juga. Orang gila itu. Harus dua-duanya, akil dan baligh. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an dengan hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, untuk menjelaskan bahwa risalah Rasulullah untuk petunjuk manusia semuanya. Wa annahu hudan lil alamin. Dan Rasulullah menjadi petunjuk untuk alam, seluruh alam. Sehingga risalahnya umum li jami'is tsaqalain, untuk semua untuk li jami'is tsaqalain, semua makhluk yang namanya tsaqalain. Apa itu tsaqalain? Manusia dan jin. Bangsa dan jin. Makanya apa? Jin itu beriman. Artinya kalau manusia itu ada yang mukmin kafir, jin juga ada yang mukmin dan kafir. Ada yang munafik manusia, jin juga ada yang munafik. Kalau manusia ada yang nakal, jin juga ada yang nakal gitu. Sama. Kemudian u'budu rabbakum, perintah Allah, sembahlah, beribadahlah kepada kamu. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Beribadahlah kepada Allah saja, la syarikalah. Tidak menyekutukannya. Janganlah kita menyekutukannya. Artinya apa? Meninggalkan ibadah kepada selainnya, jangan. U'budu rabbakum, ditafsirkan di sini, wahidu rabbakum. Bertauhidlah kepada Rabb kamu dan mengesahkanlah di dalam beribadah. Artinya apa? Di sini yang dikenal dengan apa? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifah. Kata ulama, tidaklah cukup orang hanya bertauhid dengan tauhid rububiyah. Kenapa? Karena kalau hanya sebatas tauhid rububiyah, maka dijelaskan oleh Allah SWT, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah. Orang-orang kafir, mereka ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menciptakan mereka, la yaqulunallah. Niscaya mereka akan mengatakan Allah. Mereka sebelumnya sudah mengenal Allah. Jadi orang-orang apa? Kafir Quraisy sebelumnya sudah mengenal apa? Allah. Makanya kan nama-nama mereka ada yang namanya Abdullah kan.
Abdullah bin Saba, Abdullah bin Ubay bin Salul, ada lagi apa? Abdullah, dan banyak lagi min abadillah itu. Artinya mereka sudah mengenal nama siapa? Allah. Gitu. Makanya mereka mengatakan layakulan Allah. Misalnya mereka akan mengatakan Allah. Itu baru sebatas tauhid rububiyah. Artinya mereka akui bahwa dia juga ada yang menciptakan. Yang menciptakan itu apa? Allah. Maka harus ditambah lagi dengan tauhid uluhiyah. Ya, makanya kan la ilaha illallah. Tidak la robban, tapi la ilaha. Kenapa? Karena robba itu apa? Rob itu khalik, pencipta. Tapi apa? Ilah tidak ada yang berhak untuk diibadahi. Al-ilah al-ma'bud bihaq. Jadi kata-kata ilah itu apa? Al-ma'bud bihaq, yang disembah dengan benar. Jamaah sekalian, apa tujuannya agar apa? Orang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dengan kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah selamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata-kata takwa itu waqoyaki wikoyah, menjaga, memelihara. Menjadi ittaqayataki. Artinya apa? Dengan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, maka dia akan terjaga dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala apa? Akan selamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita menyembah Allah? Fahuwallazi khalaqakum, karena Allah menciptakan kita. Dan yang menciptakan itu berhak untuk disembah. Dan yang tidak menciptakan tidak boleh kita sembah. Kenapa? Karena dia tidak bisa menciptakan. Jadi tidak apa? Tidak bisa menciptakan, tidak berhak dan tidak pantas untuk disembah. Tapi yang menciptakan itu apa? Berhak dan pantas untuk disembah. Masa kita menyembah yang tidak apa? Yang tidak bisa menciptakan kita, yang tidak bisa memberikan rezeki kepada kita, yang tidak bisa apa? Mematikan, yang tidak bisa menghidupkan, yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tentunya yang menciptakan kita itulah yang berhak untuk apa? Diibadahi dan disembah. Kayaknya udah isya nih. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini sebetulnya panjang. Jadi kitab-kitab tauhid itu banyak. Para ulama begitu apa? Luar biasanya menjelaskan tentang tauhid. Agar apa? Untuk menyelamatkan manusia. Agar mereka tidak terpleset dari apa? Dari akidah yang kotor. Dari akidah yang bisa merusak keimanan. Makanya para ulama dalam buku kitab-kitab tauhid itu apa? Tebal-tebal kitabnya. Jadi kita jangan apa? Kita jangan, kalau bahasa kita apa? Jangan bosan-bosannya berbicara tentang tauhid. Karena ini penting. Sampai pada saat kita mati pun diperintahkan untuk mempertahankan tauhid. Dengan cara apa? Sering-sering kita duduk di pengajian yang berkenaan dengan tauhid agar diingatkan terus. Sehingga sampai mati kita ingat tentang apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya tentunya saya dalam kesempatan ini mudah-mudahan apa yang kita bicarakan tentang tauhid ini bisa menjaga keimanan kita. Menjaga apa? Keimanan kita, agar dengan kita bisa menjaga keimanan, mudah-mudahan kita pun mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan membawa iman dan Islam. Ini saja, saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanalhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.